Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sedang membahas tentang anjuran untuk mengamalkan salat sunnah rawatib, yaitu salat penggiring salat fardu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kemuliaan orang-orang yang melakukan salat sunnah qabliyah subuh, bahkan pahalanya melebihi daripada dunia dan isinya. Dilakukan dengan ringkas. Bacaan pertama qul ya ayyuhal kafirun, bacaan yang kedua qul Allahu ahad. Dan kita sudah jelaskan di minggu yang lalu, kalau seandainya kita datang ke masjid, kita baru melakukan takbir, kita baru melakukan takbiratul ihram untuk melakukan qabliyah subuh, lalu berbunyi iqamah, maka yang lebih utama memutuskan solat tersebut, batalkan solat tersebut, lalu kejarlah atau dahulukan solat bersama imam. Seandainya iqamah berbunyi, kita hampir menyelesaikan solat qabliyah kita, maka sempurnakanlah solat itu, namun dengan cara yang ringan, jangan diperpanjang. Dan apabila kita datang ke masjid belum sempat takbir, pas bunyi iqamah, maka tidak ada solat setelah bunyi iqamah kecuali solat wajib, kata Rasulullah. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, karena kadang-kadang ada orang lupa, sehingga ketika bunyi iqamah pun, karena mengingat seakan-akan solat sunnah lebih besar pahala daripada solat wajib, maka dia paksakan dirinya untuk melakukan solat sunnah ketika iqamah sudah berbunyi. Ini sebuah kesalahan. Baik, kita lanjut. Jadi yang sudah kita tahu tentang begitu besarnya pahala orang-orang yang melakukan solat sunnah qabliyah subuh. Kita lanjut salat sunnah rawatib berikutnya yang dianjurkan, yaitu at-targhib fi salat qabla adh-dhuhri wa ba'daha. Anjuran untuk melakukan salat sunnah qabliyah zuhur dan ba'diyahnya, dan setelahnya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan kemuliaan orang-orang yang melakukan salat qabliyah zuhur dan ba'diyah. Di antaranya hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, man yuhafizu ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'a ba'daha haramallah 'ala an-nar. Barang siapa
yang istiqamah, menjaga. Yuhafid itu setiap hari dia menjaga. Jadi bukan suka-suka dia. Barang siapa yang istiqamah melakukan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad dengan derajat hasan sahih. Jadi bapa-bapa dan ibu yang Allah muliakan, ada satu janji Nabi, dan janji Nabi adalah janji Allah yang mampu dan istiqamah melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Tentu menjadi keinginan kita semua untuk menghindar dari neraka. Hanya orang-orang yang bodoh yang menginginkan masuk neraka. Binatang saja ketika melewati api, dia tidak akan mau menerobos api. Tapi kita kadang-kadang dengan berbagai maksiat yang kita tahu akan menyebabkan kita masuk neraka, tapi kita terobos. Makanya Allah mengatakan kita ini kadang-kadang lebih hina daripada binatang. Binatang tidak mau masuk ke dalam api. Kita tahu zina itu haram, tapi kita terobos, padahal kita tahu akibatnya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita tahu makan riba itu haram, kita tahu menipu rakyat itu haram, menzalimi rakyat haram, tapi kita lakukan. Kita siap sekali untuk menghadapi Allah dengan janji-janjinya. Nah, ada salah satu janji Nabi, yaitu akan dibebaskan dari api neraka mereka yang melakukan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ada hadis lain juga dengan derajat hasan li ghairi dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, arba'un qabla ad-duhri laysa fihinna taslim tuftahu lahu abwabus sama. Barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, tidak ada salam di antara 2 rakaatnya, maka dibukakan pintu langit di waktu itu. Ini disambung dengan hadis yang lain. Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang berbeda tapi maksud hampir sama. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, ra'aituhu yudimu arba'an qabla adh-dhuhri. Aku selalu melihat beliau melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Wa qala, lalu Rasulullah berkata, innahu iza zalat asy-syam futihat abwabus sama. Ketahuilah, ketika matahari sudah tergelincir, tergelincir berarti sudah masuk waktu zuhur. Ketika matahari sudah tergelincir, maka dibukakanlah pintu-pintu langit. Fala yughlaq minha babun, tidak ditutup satu pintu pun, kata Nabi, hatta tusalli adh-dhuhur, sampai engkau selesai salat zuhur. Fa ana uhibbu ay yurfa'a li fi tilka as-sa'ah khair, dan aku ingin semua kebaikanku di waktu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada informasi yang kedua dari Nabi. Selain dijanjikan bisa terbebas dari api neraka, orang-orang yang melakukan salat zuhur 4 rakaat, orang-orang yang melakukan 4 rakaat sebelum salat zuhur, termasuk kebaikan yang akan diterima oleh Allah langsung, karena pintu langit dibuka di saat itu.
Sekaligus dalam hadis itu tadi Rasulullah mengatakan yang salat duhur sebelum duhur 4 rakaat tidak ada salam di antara keduanya, maka waktu itulah waktu dibukanya pintu langit, semua doa diterima, semua keinginan dikabulkan, semua kebaikan Allah akan angkat. Makanya Nabi memelihara salat 4 rakaat sebelum duhur. Tadi disebutkan tidak ada salam. Nah, di sini para ulama menyebutkan ini salah satu yang diajarkan Nabi, bahawa salat qabliyah duhur boleh dilakukan langsung 4 rakaat dengan tasyahud. Jadi para ulama mensyarah tanpa salam, maksudnya diganti dengan tasyahud di 2 rakaat. Jadi seperti salat duhur diganti dengan tasyahud, lalu kemudian bangun lagi, nanti salam sekali. Ini salah satu cara yang dibolehkan ketika melakukan qabliyah duhur. Namun walaupun begitu, yang paling sering dilakukan Nabi, jadi ini Nabi menampakkan di salah satu salatnya, tapi yang paling sering dilakukan Nabi adalah 2 rakaat. Dan berdasarkan banyak hadis yang lain, Rasulullah mengatakan salatul laili wan nahar masna masna, salat siang dan malam 2 2. Seluruh salat sunnah siang maupun malam yang terbaik adalah 2 2. Semuanya. Salat tarawih pun yang terbaik adalah 2 2, bukan 4 rakaat sekali salam. Ada yang kadang-kadang salah memahami maksud hadis Aisyah yang menyatakan tentang salat malamnya Nabi. Kata Aisyah, Nabi salat malam 4 rakaat. Ada yang mengatakan itu tarawihnya Nabi, ada yang mengatakan witirnya Nabi, ada yang mengatakan salat malam qiyamul lail. Rasulullah salat malam jangan ditanya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi Rasulullah itu kalau salat malam 4 rakaat, jangan tanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya salat Nabi. Lalu beliau bangun salat lagi 4 rakaat. Kata Aisyah, jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya. Artinya bagus sekali dan panjang sekali. Nah, hadis itu oleh sebahagian orang mengira bahawa salat itu 4 rakaat sekali salam. Padahal Aisyah tidak menyebutkan bahawa itu 4 rakaat sekali salam. Cuma Rasulullah disebut oleh Aisyah, Rasulullah salat dulu 4 rakaat, kemudian jangan tanya panjang dan bagusnya. Jadi yang dimaksud oleh Aisyah adalah Rasulullah tidak istirahat pada 2 rakaat. Rasulullah tidak istirahat pada 2 rakaat. Jadi ketika beliau salat 2 rakaat, beliau tidak istirahat dulu, bangun lagi 2 rakaat, setelah 4 rakaat baru beliau istirahat. Jadi itu yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha, bukan 4 rakaat salat sekali salam. Jadi salat sunnah itu yang terbaik tetap 2 2. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kesempatan bagi kita, terutama bagi mereka yang punya banyak waktu, tidak dibebani oleh berbagai kewajipan, tidak bekerja di bawah tekanan. Maka kalau bisa, yang sudah banyak waktu ini, terutama yang pensiun ini, bapak-bapak yang sudah pensiun, datanglah, lakukanlah salat duhur 4 rakaat setiap waktu sampai Allah menjemput kita. Karena ada orang yang kadang-kadang menyindir dengan mengatakan sudah taubat ya, atau mengatakan sudah tua baru tahu diri ya. Jadi waktu tua baru melakukan amal seperti itu. Ini perlu kita ingat bahawa Rasulullah pernah mengatakan innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dihitung di akhir. Sesungguhnya amalan itu dihitung
di akhir hayat hidup kita. Makanya ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Kita ini tahu bahawa kita dalam kasih sayang Allah, makin mendekat ke umur menjelang sakaratul maut, makin bagus amalan kita. Yang dulu mungkin enggak sempat kita lakukan karena dilepaskan dari kantor jam 12:15. Mau pergi ke masjid solat duhur enggak bisa lakukan sempurna. Lalu disuruh masuk kantor lagi jam 1:30, belum sempat untuk istirahat sudah harus masuk kantor. Dulu kita rindukan jadi PNS, setelah jadi PNS kita menyesalinya. Ada yang hari ini merindukan untuk keluar lagi dari PNS. Ana wate istirahat. Padahal dulu sebelum jadi PNS, Masya Allah, dia bisa tidur-tiduran dari pagi sampai duhur. Mana ana peng tak kan? Uang cuma tidak ada, yang lain waktu istirahat cukup banyak. Dan jemaah melakukan Allah, ketika Allah sudah bebaskan kita dari ikatan itu, tidak lagi bekerja dengan tuntutan yang berat, maka di saat itu Allah ingin mengetahui bukti iman kita yang dulu kita mengatakan ke orang lain, seandainya saya ada waktu pasti saya lakukan 4 rakaat sebelum duhur. Kita katakan ke semua orang, ilungnya menyonawate kupubut adanya 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur saya lakukan, cuma enggak ada waktu. Begitu diberi waktu oleh Allah, enggak juga dia lakukan. Inilah yang disebut dengan cinta monyet. Beginilah, mengaku cinta pada Allah, mengaku cinta pada Nabi, ketika sudah dapat kesempatan ternyata dia tidak melakukannya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kemuliaan orang-orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Satu hadis lagi berkaitan dengan sebelum zuhur dari Abdullah bin Sa'ib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan 4 rakaat qabla adh-dhuhri yutilu fihinna al-qiyam. Beliau panjang salatnya, panjang. Jadi kalau sebelum zuhur itu beliau lumayan panjang. Wa yuhsinu fihinna ar-ruku' was sujud, dan beliau memperbagus rukuk dan sujudnya. Berbeda dengan salat qabliyah subuh, beliau tidak panjang melakukannya, hanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ternyata sebelum zuhur beliau melakukannya dengan bacaan yang panjang. Jadi tentu berefek pada waktu untuk melakukan iqamah. Artinya maksud panjang bukanlah panjang seperti salat malam, tetapi bacaan beliau lumayan panjang dibanding dengan 2 rakaat sebelum subuh. Itu perkara-perkara yang berhubungan dengan qabliyah zuhur. Nah, kemudian ketika berbicara tentang ba'diyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazul asy-syam qabla adh-dhuhri wa ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, lalu kemudian melakukan 4 setelahnya. Dan beliau menyebutkan bahawa itu waktu dibukanya pintu langit. Maka aku ingin semua amalku dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mengetahui tentang kemuliaan orang-orang yang melakukan salat zuhur dan setelahnya, jadi yang setelah zuhur ini juga boleh dilakukan paling banyak 4 rakaat. Jadi kalau kita hitung semuanya 4 sebelum, 4 sesudah dengan solat zuhur, maka 12 rakaat benar-benar menguji iman.
benar-benar menguji iman. Karena salat itu jangankan yang sunnah, yang wajib saja terasa berat bagi mereka yang tidak penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk, bagi mereka yang harap dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pembahasan terakhir kita, yaitu tentang anjuran untuk melakukan salat qabla al-asr. Salat ba'da asar tidak ada, karena Nabi SAW tidak membolehkan salat setelah asar sampai terbenamnya matahari, kecuali salat-salat yang ditimbulkan karena sebab, karena masuk masjid, karena berwudu. Selain itu tidak ada salat sesudah asar. Nah, sedangkan salat setelah asar, sebelum asar itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyunnahkan, ada yang tidak menyunnahkan. Namun hadis-hadis menyebutkan tentang adanya salat qabliyah asar. Di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu imra'an, Allah sayang kepada seorang hamba, shalla qabla al-'asri arba'an, barang siapa yang melakukan salat sebelum asar 4 rakaat. Allah sayang kepada seorang hamba yang melakukan salat sebelum asar 4 rakaat. Nah, hadis ini ada yang mengatakannya hasan, ada yang mengatakannya hasan li ghairi. Artinya hadis ini kuat. Jadi adanya salat asar, salat qabliyah asar itu ada, dilakukan 4 rakaat dan tetap 2 kali salam. Dan di sini Allah telah menjanjikan melalui lisan nabinya, kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Sebahagian ulama mengatakan dengan hadis ini maka menjadi sunnah untuk melakukan qabliyah asar, walaupun tidak masuk ke dalam muakkad. Nah, hadis ini tidak masuk ke dalam salat yang muakkad, artinya boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Yang melakukannya mendapatkan fadilah, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah memberi kasih sayang, maka dia akan panggil Jibril, lalu dia mengatakan, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Lalu Jibril memanggil semua malaikat yang ada di langit dan di bumi, Allah telah mencintai fulan, aku mencintainya, maka cintailah fulan. Akhirnya seluruh penduduk langit dan bumi mencintai fulan. Itu kalau sudah dicintai Allah. Tapi kalau sudah dibenci Allah, Allah akan panggil Jibril, lalu Allah akan mengatakan, karena Jibril komandannya para malaikat. Jibril komandan para malaikat, paling kuat, paling besar, mempunyai 600 sayap. Satu sayap dikepakkan, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur di bumi ini. Lalu Jibril ketika mengetahui Allah membenci fulan, Jibril mengumumkan kepada semua malaikat, bencilah fulan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian semua malaikat menebarkan kebencian ini kepada semua penduduk bumi untuk membenci fulan. Maka bahaya kalau Allah sudah benci. Kalau manusia yang benci, mungkin bisa jadi yang membenci lebih buruk daripada yang dibenci. Karena tidak ada takaran manusia benci dan sayang kecuali takarannya karena Allah. Itu baru benar kebencian dan sayangnya. Maka orang yang salat 4 rakaat sebelum asar disayang Allah. Tapi jangan salah faham, Allah kalau sudah sayang, jangan mengira bahwa kita akan dimanjakan. Karena ada orang yang mengira kalau Allah sudah sayang, kita hidup kita serba mewah, kaya, sehat, istri cantik, anak pintar, semua serba mudah.
Malah itu tanda-tanda Allah mulai benci. Karena hidup ini untuk masuk surga dibutuhkan ujian. Kenapa tidak jatuh ujian pada kita? Sudah nipu, kaya. Sudah menjadi penjahat, ternyata punya kekuatan. Tidak bisa disentuh oleh hukum. Kenapa kita begitu hebatnya perjalanan hidup kita, tidak pernah sakit? Hasil penjualan sabu-sabu tidak pernah berkurang, padahal itu maksiat. Setelah berzina dengan ratusan wanita, tidak pernah terkena penyakit sipilis, tidak pernah terkena penyakit raja singa, tidak ada infeksi, tidak ada apapun, aman-aman saja. Kenapa begitu? Apakah kita merasa disayang Allah? Lalu dia mengatakan, kalau memang Allah tidak sayang, mungkin aku akan begini dan begini. Tidak. Itulah kebencian Allah. Allah biarkan dalam maksiat. Allah biarkan dalam maksiat. Allah biarkan berkuasa dan rakyat menderita. Na'udzubillah. Berhati-hatilah menzalimi orang lain. Walaupun kita terasa hebat, tapi sebenarnya kita di dalam skenario Allah untuk dihancurkan. Saya sering memberi sebuah tamsilan, kenapa Fir'aun dibiarkan Allah berpuluh tahun hidup dalam kekuasaannya. Tidak pernah ada satu pun yang menyebabkan Fir'aun jatuh sebelum tenggelam di laut. Tidak ada. Tidak ada catatan sejarah Fir'aun pernah kena tipes, apalagi sampai asam urat, kolesterol. Tidak pernah ada. Langgeng hidup Fir'aun. Qarun juga begitu, Haman juga begitu. Tapi kenapa Allah biarkan itu? Salah satunya adalah Allah ingin mengangkat kezaliman itu setinggi-tingginya, sehingga ketika dijatuhkan, jatuh berkeping-keping. Mati tidak sempat taubat, dosanya tercatat setelah memuncak, setelah membludak dosa, mati tidak sempat taubat. Enggak ada peringatan apa-apa, langsung sekali mati. Itu kebencian Allah. Kalau gelas diangkat sedikit, jatuh lagi, maka paling retak. Makanya orang yang kadang-kadang hidup baru sedikit dapat jabatan, jatuh lagi. Baru sedikit dapat uang, tiba-tiba sudah sakit. Lalu dia taubat lagi, dia merasa ini mungkin uang haram, ini mungkin begini, ini mungkin begitu. Baru rencana untuk kahwin lagi, sudah tiba-tiba stroke. Baru rencana, sudah stroke. Itu bukan selingkuh, baru rencana kahwin sudah sakit. Semua itu Allah inginkan. Jangan kata Allah, diberilah sakit, diberi macam-macam kecelakaan, macam-macam. Kalau sudah terlalu tinggi, tidak pernah dapat peringatan. Begitu diangkat terlalu tinggi, gelas jatuh berkeping-keping. Hati-hatilah dengan yang orang-orang hidup tanpa peringatan. Hati-hatilah hidup tanpa peringatan. Tidak pernah sakit. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, berhati-hatilah engkau kalau engkau tidak pernah sakit. Kemungkinan Allah tidak sayang lagi padamu. Imam Syafi'i meninggal kenapa, Pak? Bapak jangan jawab karena datangnya malaikat maut. Karena itu semua orang memang begitu meninggalnya. Musabbab Imam Syafi'i meninggal ambeien. Jadi ambeien terus-terusan, banjir darah. Jadi beliau ada penyakit yang beliau tahan lama. Beliau terkena wasir atau ambeien sampai meninggal di dalam penyakit itu. Itu seorang yang berjuang untuk membela Allah dan agama. Imam Hambali meninggal setelah puluhan tahun disiksa dalam penjara oleh para algojo, keluar sakit-sakitan. Kenapa disiksa? Hanya gara-gara mempertahankan Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk Allah. Karena pada waktu Imam Hambali berada, yang berkuasa adalah Mu'tazilah. 3 periode di Bani Abbasiyah yang berkuasa Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah, bukan keluar langsung dari diri Allah, itu makhluk dicipta oleh Allah. Imam Hambali mengatakan tidak, itu kalam Allah. Disiksa sampai mati di luar penjara. Itu orang-orang yang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah.
Maka mereka hari ini mendapatkan semua hasil ujian. Maka hati-hatilah kalau kita tidak lagi disayang Allah. Makanya kalau disayang Allah, itu bukan ciri-cirinya makin kaya, makin ini, makin hebat. Nah, tidak. Tapi kalau disayang Allah, kita diberi berbagai macam ujian. Untuk apa? Supaya lempang masuk surga, supaya mudah masuk surga. Ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari kebencian Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah salat sebelum asar walaupun ghair muakkad. Bagi yang punya waktu boleh melakukannya, dan tidak melakukannya tidaklah menjadi sebuah dosa, karena itu pun hanya sunnah ghair muakkad. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ketahui, kita bisa sedikit mengubah keadaan hidup kita dengan melakukan solat-solat yang dianjurkan ini. Dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.